Halo kaum intelektual sekalian, wah gila 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 gila, luar binasa. Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial, di mana Tehran atau Iran lagi kolaps guys. Wow, gila gila gila. Kenapa bisa kolaps? Apakah karena aset Iran sekitar 71 triliun disita oleh Amerika? Jadi selain itu, ternyata ada berita yang mengatakan ternyata Iran itu diduga membuang minyak ke laut. Lah, kok buang minyak ke laut? Apa alasannya? Apakah karena pengaruh daripada blokade Amerika? Apakah karena untuk menghindari kerusakan mesin pengeboran minyak di Iran? Nah, yang jadi pertanyaan, mana berita yang benar? Benarkah Iran membuang minyak ke laut? Apakah ini dipengaruhi oleh blokade Amerika? Kemudian, selain itu, ternyata Amerika juga dirugikan dalam perang ini. Tidak hanya diuntungkan, tapi di sisi lain ada kerugian yang sangat besar juga, termasuk biaya perang. Biaya perang Amerika itu naik gila-gilaan, naik drastis. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada orang yang peduli dengan Amerika kalau biaya perang mereka itu naik? Apakah ada yang percaya dengan Amerika ketika Amerika ngutang dengan negara lain? Apakah dolar bisa memperbaiki ini semua? Kemudian selain itu, ya kalau saya perhatikan di Konoha itu, mohon maaf bagi pendukung Iran, ya pendukung Amerika dan sebagainya. Jadi di Konoha kalau saya perhatikan itu tergantung agama gitu ya, sedikit-sedikit bawa agama. Jadi please lah ya, ya kita bahas dari sudut pandang geopolitik. Jangan bawa-bawa agama dulu ya, karena channel ini bernama Ray Sekuler. Sekuler itu artinya bukan tidak peduli dengan agama, bukan benci dengan agama, tapi ya, dalam masalah geopolitik jangan bawa-bawa agama dulu. Karena apa? Kalau MBS bawa-bawa agama, dia tidak mungkin berpihak pada Amerika. Kalau negara-negara Teluk atau negara-negara Timur Tengah bawa-bawa agama, mereka pasti akan membela Iran. Jadi dari sudut pandang geopolitik, tidak boleh bawa-bawa agama. Please ya, bagi pendukung Iran dan pendukung Amerika, kita bahas ini dari sudut pandang geopolitik. Supaya apa? Supaya bisa kita ambil pelajaran dari kasus ini. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Iran itu buang atau terpaksa buang minyak ke laut karena diblokade oleh Amerika? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mari kita kenyot. Jadi guys, menurut data ternyata ketika mesin pengeboran itu tidak dipakai dengan waktu yang sangat lama, biasanya mesin pengeboran ini akan rusak, rusak parah. Kalau mesin pengeboran ini rusak, maka akan ada biaya yang sangat-sangat besar sekali yang dikeluarkan oleh pemerintah Iran. Nah, itulah alasannya kenapa mereka itu tidak stop produksi minyak dari pengeboran minyak mereka itu sendiri. Enggak, mereka enggak stop ya. Dan solusinya apa? Ada yang mengatakan minyaknya dibuang ke laut karena diblokade oleh Amerika. Ada yang mengatakan mereka mengirim ke negara-negara yang netral. Ada yang mengatakan mereka bikin semacam storage gitu ya, atau bikin semacam tempat persediaan minyak gitu ya. Mereka ngorek tanah ya, lalu dibangun semacam pipa gitu ya, atau dibangun semacam storage gitu dan lain sebagainya. Ada macam-macam ya. Ada yang mengatakan, oh minyaknya itu sebenarnya masih bisa diselundupkan melalui kereta batu bara misalnya. Jadi macam-macam ya. Ada yang mengatakan ya disalurkan dari laut Kaspia, ada yang mengatakan disalurkan melalui jalur kereta ke China dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi gini guys ya, suka nggak suka bagi pendukung Iran ya, mohon maaf bagi pendukung Iran. Sebenarnya blokade Amerika ini sangat berpengaruh guys, sangat berpengaruh sekali. Makanya Donald Trump mengatakan, blokade di Selat Hormuz itu lebih berpengaruh daripada bom atom. Ini lebih mencekik gitu ya. Cuman butuh durasi yang agak lama
gitu ya, nggak instan gitu ya. Kalau bom atom itu kan instan langsung, cepet selesai. Kalau ini kan enggak ya. Jadi ya seperti kuncian gitu ya. Seperti kuncian daripada anaconda atau ular piton gitu ya. Dicekik ya. Lama-lama ya kehabisan napas gitu. Itu strategi daripada Amerika. Mereka sudah mempersiapkan itu. Kemudian selain itu, selain itu ada yang mengatakan bahwa ternyata Selat Hormuz ini sangat mempengaruhi harga minyak. Lalu kenapa Konoha itu tidak naik-naik ya harga minyaknya? Apakah karena kekuatan daripada Pak Bahlil gitu? Apakah ini magic daripada Pak Bahlil? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, kita ngambil minyak dari daerah Selat Hormuz itu cuman sekitar 30% gitu, nggak terlalu banyak. Ya, 70%-nya dari mana? Dari dalam negeri, kemudian dari daerah lain gitu ya. Ada yang dari Nigeria, ada yang dari Amerika, pokoknya macam-macam ya. Kita tuh ngambil minyak itu dari berbagai daerah. Jadi nggak terlalu berpengaruh banget gitu ya dengan harga bensin. Ya, pengaruh cuman pengaruhnya dikit doang gitu ya, nggak terlalu banyak ya pengaruhnya ya. Nah, siapa yang paling dirugikan dalam hal ini? Ya negara-negara yang bergantung pada minyak Selat Hormuz, ada banyak ya negara-negara yang bergantung pada minyak Selat Hormuz ya. Ada banyak Singapura ya, kemudian seperti negara-negara Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya. Jadi mereka ini sangat terdampak sekali ya. Nah, apakah ini mempengaruhi krisis ekonomi di negara mereka? Kayaknya enggak deh. Karena apa? Karena mereka sudah mulai switch ke apa? Ke mobil listrik. Mobil listrik ternyata sangat mempengaruhi juga gitu. Jadi teori daripada Elon Musk ini bisa diterima. Ya, dia pernah mengatakan di masa depan minyak itu akan habis. Itu teori daripada Elon Musk dan terbukti kan sekarang sudah mulai bermasalah kan. Ya, kemudian bagaimana dengan Amerika? Apakah Amerika juga mengalami kerugian? Yes, ya Amerika juga mengalami kerugian dalam dunia militer ya. Tapi ya, lalu kenapa Amerika itu tidak bangkrut-bangkrut? Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, warga Konoha kan sering mengatakan bahwa Amerika itu sudah punya utang yang sangat besar sekali. Amerika itu punya hutangnya itu gila-gilaan ya, nggak bisa kebayang lagi. Pokoknya Amerika tuh udah gila banget gitu. Guys, gini guys ya. Ya, berkali-kali saya mengatakan dalam dunia usaha ya, dunia usaha atau perusahaan dengan negara itu kan agak mirip-mirip lah ya, 11-12 gitu ya. Mengelola negara dengan perusahaan itu ya mirip-mirip lah gitu ya. Cuman ada perbedaan juga ya. Jadi gini guys, Donald Trump itu kan pengusaha. Dia dulu pernah bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Ketika dia bangkrut, apakah dia bangkit lagi? Yes. Kenapa dia bangkit lagi? Karena banyak yang percaya sama Donald Trump. Suka nggak suka dengan Donald Trump. Saya tidak ngefans sama Donald Trump ya. Saya tidak mengglorifikasi Donald Trump ya. Nggak. Jadi suka nggak suka dengan Donald Trump ini. Ternyata Donald Trump ini orang yang sangat jenius dalam dunia usaha gitu ya. Kita harus mengakui itu ya. Karena dia salah satu presiden terkaya di Amerika dan dia juga salah satu orang terkaya di Amerika. Ya kita harus mengakui dong ya. Boleh dong ya, sebenci-bencinya kita dengan Trump, boleh dong kita mengakui ya. Karena gini ya, apakah Donald Trump itu punya kelemahan? Yes. Ya. Ada banyak kok kelemahan Donald Trump seperti tukang kawin gitu ya. Donald Trump itu kan kawin cerai, kawin cerai. Ada kok kelemahannya gitu ya. Kemudian Trump ini juga kadang-kadang kontroversi gitu ya. Kadang-kadang mengkritik agama juga ya. Nggak jadi masalah, sah-sah aja. Nggak jadi masalah. Tapi ya, sejauh ini kalau saya perhatikan ya, presiden paling jenius di Amerika itu ya Donald Trump. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, bayangkan ya Donald Trump menculik Maduro hanya beberapa menit, membunuh Ayatollah Ali Khamenei hanya beberapa menit. Itu suatu hal yang sangat jenius. Ya, suka nggak suka kita harus mengapresiasi gitu. Ya, walaupun dia tidak turun langsung ke lapangan, tapi yang ngambil keputusan kan dia. Ya kan? Ya, dia juga berpengaruh gitu ya. Kalau dia tidak tanda tangan ya nggak bakalan ada tuh ya penculikan Maduro ya dan lain sebagainya. Kalau misalnya mengatakan oh Amerika itu jahat, guys, kejahatan itu tergantung dari sudut pandang. Ya, apakah Jenderal Sudirman bisa dikatakan jahat? Bisa dari sudut pandang orang Belanda. Ya, karena apa? Karena dia bunuh-bunuhin orang Belanda gitu.
Apakah Jenderal Sudirman itu dianggap pahlawan? Yes, dari sudut pandang Indonesia. Jadi kejahatan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Artinya penjajahan itu nggak bisa dilihat dari satu sudut pandang ya, harus dari berbagai sudut pandang ya. Kalau kejahatan ya tetaplah kejahatan ya gitu ya. Itu maksudnya ya. Jangan dipelintir-pelintir ya. Kemudian selain itu ya, warga Konoha kan sering mengatakan oh ekonomi Amerika itu hancur-hancuran gitu ya. Sama seperti Donald Trump dulu pernah bangkrut gitu. Kenapa dia bisa bangkit lagi? Karena ada yang percaya, bank percaya sama dia gitu ya. Kenapa dia dipercaya sama bank? Ya karena dia tidak pernah punya utang tunggakan gitu ya. Dia nggak lari gitu ya, ketika punya utang terus ditagih lari, ngumpet, nggak seperti bertanggung jawab gitu ya. Itu yang saya salut dengan Donald Trump. Kalau dia tidak bertanggung jawab, ya tidak akan jadi pengusaha kok ya. Jadi modal dari pengusaha itu yang paling utama itu adalah integritas, kejujuran ya. Jadi kalau punya utang ya diselesaikan gitu, jangan punya utang ngumpet gitu ya. Bank emok gitu. Digunakan banyak bank emok ya. Punya utang tiba-tiba ngumpet gitu ya. Waktu minjem nangis-nangis gitu kan. Waktu mau minjem mengemis-ngemis ya. Tiba-tiba ditagih ngumpet ya. Ngumpet ke kamar mandi. Lalu disuruh anaknya ngomong ya. Nanti kalau datang bank emok ya atau bank apapun itu bilang aja mama nggak di rumah ya. Ya. Sampai segitunya gitu bohong. Gimana jadi pengusaha coba? Jadi kenapa kita nggak maju? Ya karena rata-rata masyarakat kita itu suka bohong. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan semuanya ya. Karena menurut data kita tidak termasuk negara 10 yang paling jujur di dunia, nggak ada. Ya, menurut data dari indeks corruption ya, kita tuh nggak masuk 10 besar guys. Kalau kita masuk 10 besar negara paling jujur di dunia, kita pasti maju. Ya, artinya gini ya, kalau semua orang orang Konoha itu jujur gitu ya, apakah kita besok langsung masuk? Enggak, butuh waktu juga gitu ya. Minimal 30 tahun, 20 tahun. Atau emang itu susah banget guys, susah banget untuk jadi negara maju. Singapura jadi negara maju butuh bertahun-tahun, Jepang juga seperti itu ya. Jepang ketika diborbardir oleh Amerika butuh bertahun-tahun juga gitu ya. Nggak bisa membalikan telapak tangannya. Jadi mari kita introspeksi diri bersama-sama gitu. Saya tidak memojokkan siapapun di sini ya. Saya tidak memojokkan yang nonton video ini. Saya tidak menggurui ya. Jadi kepercayaan itu paling utama ya. Bagaimana dengan Amerika? Amerika walaupun mereka berutang, ini kan tergantung kemampuan bayar. Kemampuan bayar Amerika itu kan tinggi. Artinya gini, ya mereka tuh punya banyak ilmuwan, kemudian mereka itu punya skill ya, kemudian mereka punya banyak hal yang bisa dijual gitu. Swasta Amerika itu gila-gilaan gitu ya. Swasta Amerika itu lebih canggih daripada pemerintahnya gitu. Ya. Kemudian orang terkaya di dunia itu ada di Amerika gitu ya. Kemampuan bayar mereka itu luar biasa gitu. Nggak seperti kita punya utang dikit langsung mentok. Kenapa? Karena kita nggak punya bergening gitu ya. Apa yang kita jual coba? Selain sumber daya alam. Amerika punya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ini combo yang sangat luar biasa. Ya, ternyata Amerika itu masuk 10 besar negara dengan SDM dan sumber daya manusia terbesar di dunia. Itu menurut data, menurut fakta. Apakah Indonesia masuk? Enggak. Indonesia nggak masuk, guys. Banyak politisi mengatakan negara kita itu negara kaya, punya sumber daya alam dan sebagainya. Enggak, kita nggak punya sumber daya alam yang masuk 10 besar dunia. Nggak ada tuh ya. Mana coba datanya? Saya mau nanya yang nonton video nih. Ya, mana coba datanya? Indonesia masuk 10 besar negara dengan sumber daya alam terbesar di dunia. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kemudian selain itu ya, warga Konoha juga sering ngata-ngatain Amerika, Amerika jahat gitu ya, Amerika laknat dan sebagainya. Emang orang-orang Iran itu sudah suci semua? Enggak kan? Saya tidak memojokkan siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Emang Iran itu suci? Enggak kan? Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Sama seperti Konoha. Salah satu negara paling korup. Jadi orang korup akan membela orang korup juga kan biasanya. Apakah Iran itu suci? Enggak.
Mereka juga punya ini kok ya kesempatan yang sama kok dengan Amerika gitu. Justru ya mohon maaf bagian itu videonya, kalau kita berpikir rasional justru Amerika itu lebih bisa dikatakan lebih baik daripada atau lebih tidak barbar daripada Iran. Kenapa? Karena Amerika itu punya kesempatan untuk memborbardir Iran menggunakan B-2 Spirit gitu ya. Pesawat siluman yang nggak bisa kedeteksi gitu. Pesawat apapun tidak bisa atau alat apapun tidak bisa mendeteksi B-2 Spirit. Amerika bisa memborbardir atau menjepangkan atau menghirosimakan Iran. Tapi apakah mereka melakukan itu? No, mereka tidak melakukan itu. Ini jarang disadari guys ya. Bagaimana kalau Iran punya B-2 Spirit gitu ya, pesawat siluman gitu. Apakah mereka akan menghancurkan Amerika? Yes, itu sudah pasti. Jadi yang jahat itu siapa? Apakah Amerika atau Iran? Jadi makanya guys, kebenaran itu tidak boleh dilihat hanya dari satu sudut pandang. Maksudnya gini, masalah itu nggak bisa dilihat dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang gitu ya. Tidak hanya dari sudut pandang Iran gitu ya. Warga Konoha membela Iran itu kan nasa agama kan. Mereka nggak peduli kelakuan Iran gitu. Apakah pemerintah Iran itu jahat terhadap rakyatnya, memenjarakan orang yang mengkritik dan sebagainya. Mereka nggak peduli itu ya. Yang ada di pikiran mereka itu seiman ya. Mereka itu adalah umat daripada agama kita, seiman dengan kita. Mari kita bela gitu ya. Jadi warga Konoha itu walaupun beda eh, tes. Walaupun beda negara, kalau seiman pasti dibela mati-matian. Itu karakter daripada warga Konoha. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.